Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini KPAU Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat mengadakan konferensi pers kembali dalam rangka pembelaan kepada pejuang dan pembela umat, yaitu Bang Edi Mulyadi dan Ustadz Munarman, yang kemudian itu menjadi kemarin Bang Munarman di Jakarta Timur kemarin kemudian dituntut 8 tahun dan Bang Edi Mulyadi sampai sekarang juga kita belum tahu kasusnya sampai sejauh mana. Nah, untuk itu pada kesempatan malam ini kita menghadirkan para tokoh ulama dan advokat untuk menyampaikan pandangannya terhadap kedua orang pejuang dan pembela umat ini. Yang pertama ada Ustadz Irwan Saifullah selaku penasehat Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Kemudian ada Kiai Mikdad Ali Azka. Kemudian ada Bung Ahmad Khozinuddin selaku Ketua KPAU. Kemudian ada Ustadz Ferry. Dan kemudian di perjalanan kita juga nanti akan datang Bang Juju. Kemudian ada Bang Aziz Yanwar. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama sebagai pembuka sekaligus sambutan, kita akan minta Ustadz Irwan Saifullah untuk menyampaikan pandangannya. Tapi sebelum itu kita takbir dulu. Takbir! 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 Kepada Ustadz Irwan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para habaib, para aktivis dan kaum muslimin di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya pada konferensi pers dan juga pernyataan sikap ya kita ya berjuang ya bebaskan Bang Edi Mulyadi dan Haji Munarman ya. Saudara-saudara sekalian, kita dibuka kesadaran kita dan juga diungkap bagaimana proses hukum yang telah dijalani ya terhadap pembunuhan Laskar KM50 yang kemudian pembunuhnya ini kemudian mendapatkan hukuman bebas. Menurut kajian dan pernyataan Bang Aziz Yanwar ya, pengadilan tersebut syarat dengan sidang dagelan sesat. Ya, sekali lagi menurut Bang Aziz Yanwar, pengadilan terhadap pembunuh Laskar KM50 dinyatakan oleh beliau sebagai sidang dagelan dan sesat. Dan juga dikuatkan oleh Bang Ahmad Khozinuddin. Sidang tersebut menunjukkan hukum mati, saudara. Dan suka-suka penguasa. Ya, apa saudara? Hukum mati, suka-suka penguasa. Ya, luar biasa. Umat disadarkan, dijelaskan, dibongkar, dan diyakinkan bagaimana kondisi penegakan hukum yang ada di era rezim Jokowi ini, saudara. Luar biasa kriminalisasinya. Luar biasa ketidakadilan. Luar biasa kezalimannya. Dan juga penindasannya kepada rakyat, saudara. Betul apa betul, saudara? Betul. Betul apa betul? Betul. Demikian juga, saudara sekalian, ya, pada kesempatan ini banyak narasumber yang akan hadir. Yang saya selaku ya penasehat KPAU juga memberikan perspektif bahwa pengadilan terhadap Haji Munarman
dan juga Bang Edi Mulyadi, menurut kami ini adalah syarat dengan pengadilan dagelan sesat, saudara. Atau dengan kata lain, hukum ini mati suka-suka penguasa, ya, bagi para ulama, bagi para habaib, bagi Haji Munarman, bagi Bang Edi Mulyadi, ataupun ulama dan tokoh-tokoh oposisi yang lainnya. Ya, beberapa bukti kami sampaikan pada kesempatan ini, saudara. Yang pertama, ujaran jin buang anak oleh Bang Edi Mulyadi, saudara. Hanya dugaan dianggap rasis dan didemo oleh sebagian, ya, suku dari Kalimantan, langsung tersangka, saudara, dan ditangkap. Padahal Bang Edi Mulyadi tidak menyebut dan tidak ditujukan kepada suku manapun ujaran jin buang anak, saudara. Ya. Bahkan lebih dari itu, saudara, ujaran jin buang anak ini telah banyak digunakan di dalam media-media yang lain ataupun ujaran-ujaran yang lain. Pada zaman dulu, saudara sekalian, di Monas pada zaman dulu adalah juga tempat jin buang anak. Ya, Pondok Indah, ya, zaman tahun 80-an juga disebut sebagai jin tempat buang anak, saudara. Demikian juga di BSD, ya, dahulu kala juga tempat jin buang anak. Tidak hanya di Jawa, saudara. Ya, di tempat-tempat yang lain, antara lain di Palembang, saudara, juga disebutkan Perumnas Suko Palembang, tempat jin buang anak pada, ya, tahun-tahun dahulu, saudara. Ya, jadi tidak ada kesalahan sama sekali sebetulnya, saudara. Ujaran yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi ini, saudara. Namun hanya sekedar didemo oleh sebagian suku Kalimantan, langsung tersangka dan langsung ditangkap, saudara. Ya, bandingkan dengan Menak, saudara. Menak Yakut, saudara, yang mengumpamakan, ya, suara azan dengan gonggongan anjing, saudara. Ya, para tokoh, para ulama, para aktivis, ormas dan organisasi, ya, menduga, ya, dengan dugaan keras ini adalah penistaan agama, saudara. Ya, dan kemudian didemo di mana-mana, saudara. Ya, didemo di Jakarta, didemo di Bekasi, didemo di Jawa Timur, didemo di Madura, didemo di, ya, didemo juga di Riau, saudara, didemo juga di Medan, saudara, dan di tempat-tempat yang lain. Bahkan dilaporkan, tidak hanya satu yang melaporkan. Ya, tapi saudara sekalian, ya, dengan banyaknya, saudara, kecaman dari para ulama dan habaib dan para tokoh, para aktivis dan juga emak-emak, saudara, mubaligh juga, saudara, bahkan didemo oleh organisasi dan ormas di berbagai wilayah Indonesia, aman-aman saja, saudara. Ya, hingga hari ini aman-aman saja. Ya, ini menunjukkan adil atau tidak, saudara, dibandingkan Haji Munarman dan Bang Edi Mulyadi, saudara? Tidak. Ya, luar biasa, saudara. Ini adalah bukti, saudara, bahwa hukum ini adalah suka-suka penguasa, betul atau tidak? Betul. Ya, hukum ini, saudara, sudah pengadilan dagelan dan sesat, saudara, betul tidak? Betul. Yang kedua, saudara, kritikan Bang Edi Mulyadi itu intinya, saudara sekalian, adalah IKN ini adalah proyek oligarki. Ya. Dan ini adalah untuk kepentingan, ya, para kapitalis, para pejabat-pejabat yang menjadi, ya, antek dari oligarki, saudara. Ya. Itu pemindahan ibu kota. Ya, IKN Nusantara itu adalah, saudara, untuk kepentingan oligarki, kepentingan para pejabat, kepentingan para pemilik modal, saudara. Kalau kemudian disebutkan atau dipaparkan, dijelaskan ada kepentingan untuk rakyat Kalimantan,
Ini yang ditegaskan oleh Bang Edi Mulyadi, sesungguhnya mereka kalau diberi itu hanya sedikit saja. Sebaliknya, ya, kemadorotan, kedzoliman yang akan menimpa nanti masyarakat di Kalimantan, saudara, itu akan jauh lebih besar yang akan mereka terima, saudara sekalian. Ya. Dan hal ini sekarang mengkonfirmasi, saudara. Ya, dengan beredarnya kabar seorang wanita warga dari ya suku Balik Pasir, saudara, Balik Pasir, yaitu Kabupaten Penajam Utara, yaitu Ibu Yati Dahlia, saudara. Ya, beliau menyebutkan bahwa rumahnya tiba-tiba dipasang patok oleh pembangunan proyek ya IKN Nusantara. Ya, maka ini adalah mengkonfirmasi bahwa kritikan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi, proyek IKN ini bukan ya murni untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi ini adalah kepentingan oligarki dan kepentingan para pejabat, kepentingan para pemilik modal, kepentingan asing dan asing, saudara. Sebaliknya akan merugikan rakyat. Ini adalah mengkonfirmasi apa yang dialami oleh Ibu Yati Dahlia tadi, saudara. Ya. Dan kekhawatiran Bang Edi Mulyadi ini akan nanti menjadikan kerugian, menjadikan kezoliman kepada rakyat di Kalimantan itu mulai terbukti adanya, saudara. Ya, subhanallah. Ya, oleh karena itu, saudara sekalian, ya, kalau yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi ini, saudara, intinya ini adalah proyek ya IKN ini adalah proyek oligarki, benar atau salah, saudara? Benar. Ya, proyek IKN ini adalah untuk memenuhi syahwat atau perampokan kekayaan alam oleh oligarki, saudara. Benar atau tidak? Benar. Akan menimbulkan kerusakan Pulau Kalimantan ke depan, betul atau tidak? Betul. Akan menjadikan rakyat ini mengalami kesengsaraan. Dia mendapatkan sedikit bagian, tapi akan mendapatkan kemudaratan yang sangat banyak, saudara. Betul tidak? Betul. Nah, kalau begitu, saudara, ya, tidak ada satupun kesalahan dari Bang Edi Mulyadi, saudara. Tapi langsung ditersangka, langsung ditangkap, saudara. Berbeda dengan Menak tadi, saudara. Ya, maka ini adalah membuktikan bahwa proses pengadilan yang ada di era rezim Jokowi ini benar-benar suka-suka penguasa, saudara. Betul tidak? Betul. Hukum sudah mati, saudara. Betul tidak? Betul. Pengadilan itu adalah pengadilan sesat dan dagelan, saudara. Betul tidak? Betul. Nah itu, saudara. Demikian juga, saudara, yang menimpa Haji Munarman, saudara. Haji Munarman ini, saudara, seorang aktivis pejuang Islam, saudara, yang benar-benar berjuang murni untuk Islam, saudara. Tidak meminta jabatan, tidak meminta imbalan uang, tidak meminta imbalan proyek, saudara. Tapi, saudara, selalu diseret-seret dan dikaitkan dengan teroris, saudara. Ini zalim apa zalim, saudara? Zalim apa zalim, saudara? Zalim. Ya, coba, saudara. Emmanuel Ebenezer ini, saudara. Ini adalah ketua Jokowi mania, saudara. Ya, ini adalah pendukung setia dari Presiden Jokowi. Yakni dia ini pro Jokowi, saudara. Dia menjadi saksi yang meringankan ya Haji Munarman. Dia mengatakan bahwa Haji Munarman ini adalah aktivis yang difitnah atas penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan terorisme, saudara. Jadi difitnah dengan ya berita bohong yang terkait dengan terorisme. Kenapa demikian? Karena beliau menyebutkan dia telah lama berteman dengan Haji Munarman ini, saudara. Ya, dan dia baik-baik, tidak ada sama sekali kesan dia ini teroris. Tidak ada wajah dia teroris. Apalagi dia seorang ya ahli hukum, seorang pengacara, ngerti tentang hukum yang ada di negeri ini, saudara. Ngerti pelanggaran, saudara. Ngerti tindak kejahatan teroris. Jadi kalau dia ini sudah ngerti, saudara, kemudian dia melakukan, saudara, ya, konyol atau tidak, saudara? Konyol. Konyol atau tidak? Konyol. Tidak mungkin, saudara, konyol, saudara. Dan ditegaskan juga oleh Emmanuel Ebenezer ini, saudara, bahwa ya Haji Munarman ini bukan orang yang eksklusif, saudara.
Apalagi orang yang sembunyi-sembunyi, saudara. Ya, tapi orang yang terbuka dakwanya. Bahkan dia berteman dengan banyak kalangan. Berteman dengan aktivis LBH. Berteman dengan kelompok LSM. Bahkan menjadi staf Kejagung, saudara. Jadi kalau teroris langsung meledak gitu kantornya Kejagung, saudara. Betul tidak? Betul. Ya. Dan juga saudara pernah menjadi peneliti atau juga dia melakukan sebagai konsultan di PT Freeport, saudara. Ya, jadi terbuka dia ini, saudara. Demikian juga, saudara, pada acara 212 yang dilakukan oleh Haji Munarman dan juga alumni 212, saudara, mengundang presiden, mengundang pejabat negara, saudara. Kalau Bang Munarman ini kemudian teroris, saudara, sudah meledak gitu, saudara. Betul tidak? Ya. Faktanya meledak atau tidak? Tidak. Faktanya Presiden Jokowi hidup atau mati, saudara? Hidup. Jadi Bang Munarman ini teroris atau pejuang yang sejati, saudara? Pejuang yang sejati. Subhanallah, saudara. Yang terakhir, saudara, ini yang dikatakan oleh Bang Ahmad Khozinuddin, saudara. Beliau menyebutkan bahwa tindakan saudara jaksa penuntut umum adalah tindakan yang sangat lancang. Ya, karena dalam perkara Bang Munarman, Haji Munarman, menjadikan ceramah atau kajian beliau, diskusi beliau tentang kisah, tentang baiat, tentang daulah, tentang jihad dan khilafah itu sebagai pintu yang keterkaitan dengan sejumlah peristiwa terorisme. Ini adalah tindakan yang sangat jahat, tindakan yang sangat keji, dan termasuk dalam kategori mengkriminalisasi ajaran Islam. Ya, karena Majelis Ulama dalam forum istimewa Komisi Fatwa MUI yang ke-7 pada tahun 2021 tegas menyatakan bahwa jihad dan khilafah itu adalah ajaran Islam. Dan merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat jangan sampai memberikan stigma negatif terhadap jihad dan khilafah sebagai ajaran Islam, saudara. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun, saudara sekalian. Maka yang terakhir, saudara sekalian, kalau kemudian pengadilan ini sekarang, saudara, proses hukum, saudara, sekarang, dan pengadilan, bahkan sidang, saudara, banyak menjurus kepada pengadilan dagelan sesat atau hukum ini mati, saudara sekalian. Bahkan hukum ini adalah suka-suka penguasa. Maka ini harus kita hentikan, saudara. Kita lawan, saudara. Ini adalah kezaliman yang paling besar, kemungkaran yang paling besar yang akan menjadikan negeri kita ini hancur, menjadikan negeri ini kita binasa. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah SAW. Ketika ada Bani Makhzum, perempuan yang minta dibebaskan. Ketika dia melakukan pencurian, minta dibebaskan. Wajah Rasulullah SAW marah, saudara. Wajah Rasulullah SAW merah padam. Seolah-olah langit ini sudah runtuh. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri. Maka mereka biarkan tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang-orang yang lemah, masyarakat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, katanya Rasulullah SAW, lau anna Fatimah binta Muhammad sarokat selakotoktu yadaha. Sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Subhanallah, saudara sekalian, luar biasa. Ini yang harus kita renungkan, saudara. Sekarang hukum ini sudah mati, suka-suka penguasa. Persis yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana anak dari presiden ketika diduga korupsi, sulit banget, saudara sekalian, untuk diperiksa. Sulit sekali, saudara, lambat sekali pemeriksaannya, saudara. Sampai sekarang tidak dilakukan. Sebaliknya ketika mengena kepada Imam Besar Habib Rizik, mengena kepada Bang Edi Mulyadi, mengena kepada Haji Munarman, langsung, saudara, cepat, saudara. Ini persis yang digambarkan oleh Rasulullah, saudara sekalian. Kalau hukum ini sudah suka-suka, kalau hukum ini sudah mati, saudara,
Kalau hukum ini sudah sidang dagelan dan sesat, saudara, maka di belakang itu, saudara, banyak kemungkaran, banyak kezaliman. Ya, sebagaimana yang kita lakukan, yang kita lihat, saudara, hutang luar negeri ugal-ugalan, saudara. Dan di balik itu ada komisi dan ada korupsi, saudara. Pencurian dan perampokan sumber daya alam, saudara, termasuk yang di Freeport dan yang akan datang ini adalah di pemindahan ibu kota IKN juga akan ugal-ugalan, saudara. Sampai juga, saudara, sekarang ini, ya, kita lihat ini minyak goreng juga cap oligarki. Maknanya ada di situ perampokan dan penggarongan oleh oligarki, saudara. Jalan tol juga cap oligarki, saudara. Ya, PLN juga cap oligarki, saudara. Luar biasa. Sekarang juga naik pesawat terbang juga cap oligarki, saudara. Bandara juga cap oligarki. Sampai air, pengolahan air, saudara, juga cap oligarki, saudara. Luar biasa. Rezim Jokowi juga cap oligarki. Nah, itu, saudara sekalian. Oleh karena itu saya menghimbau kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para aktivis dan seluruh kaum muslim yang ada di negeri ini, bersatulah kita ini. Ya, bersatu padu, tinggalkan baju ormas kalian, tinggalkan mazhab kalian, tinggalkan perbedaan-perbedaan yang sepele, saudara. Mari bersatu padu, tegakkan Islam, perjuangkan Islam, lindungi syariat Islam. Ya, bela ya Haji Munarman dan juga Bang Edi Mulyadi, bela juga para ulama dan para habaib, dan juga selamatkan syariat Islam, selamatkan dan lindungi ya jihad dan khilafah sebagai ajaran Islam. Maka jangan sampai bercerai-berai. Yang bisa turun di jalan, turunlah kalian. Yang bisa kalian ini di sosmed, kalian terus berjuang jihad di sosmed. Mereka yang bisa menulis, tulis terus menerus, saudara, untuk menyadarkan, melakukan perlawanan kepada penguasa yang sudah menjadi antek dari oligarki asing dan asing, saudara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustadz Irwan Syaifullah yang telah menyampaikan paparan luar biasa. Pesan-pesan terakhir yang tadi disampaikan oleh di akhir-akhir tadi disebutkan bahwa tinggalkanlah baju ormas, tinggalkanlah sekat-sekat kalian, bersatulah umat Islam. Nah, itulah pesan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irwan Syaifullah, dan mudah-mudahan itu menyatukan kita seluruh kaum muslimin. Dan tentu kita juga tadi diberikan penjelasan yang amat gamblang tentang oligarki sudah di mana-mana. Tentu harusnya sebagai umat Islam yang menyadari akan hal itu, kita bersatu untuk membela para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang saat ini sedang dikriminalisasi. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Ketua KPAU, yaitu Bang Ahmad Khozinuddin. Beliau selaku advokat juga Ketua KPAU. Dari sisi hukum, beliau akan menjelaskan soal kasus Bang Edi Mulyadi dan Bang Munarman. Kepada Ustadz Bang Ahmad Khozinuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada para pembicara yang hari ini hadir dalam kesempatan press conference siaran online yang pada kesempatan hari ini kita sengaja memberikan satu respon terhadap dua kasus yang menjerat dua tokoh kita, Bang Haji Munarman dan juga Bang Edi Mulyadi. Pertama mungkin ada yang bertanya-tanya,
Selama ini kita melakukan press conference, menyampaikan pandangan, baik pandangan hukum, pandangan syar'i terhadap berbagai peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh, oleh umat ini, dan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan negara. Sebagiannya juga kemudian melihat bahwa sampai hari ini tidak juga ada perubahan kebijakan. Selamat malam Bang Aziz. Ya, alhamdulillah Bang Aziz sudah bergabung dengan kita di unit Zoom online. Nanti Bang Juju juga bisa bergabung dengan kita begitu. Tolong gambar Zoom-nya dibuka, operator. Bang Juju sudah ini. Kalau ada nomornya segera dihubungi begitu. Ya. Tapi kok sepertinya rezim ini tidak juga ya mengambil pelajaran, mengambil substansi dari apa yang kita sampaikan, dan rezim ini terus saja makin masif menampakkan kezalimannya. Terakhir, bahkan dengan tanpa malu, ada 6 anak bangsa dibunuh secara sadis, tetapi oleh pengadilan divonis lepas. Ini benar-benar satu tontonan yang luar biasa, menampakkan bahwa kezaliman itu sudah terang benderang dan tak punya malu lagi mereka. Kalau takut, saya yakin mereka masih punya takut. Dan sampai hari ini pun ketika melihat press conference yang kita lakukan, semua yang terkait dengan 6 ya syuhada FPI yang meninggal itu pasti ketakutan. Tetapi mereka benar-benar tidak punya malu. Tidak punya malu kepada keluarganya, tidak punya malu kepada anak-anaknya, tidak punya malu kepada istrinya. Atau jangan-jangan mereka semuanya keluarganya yang sudah tidak punya malu sehingga menampakkan kezaliman dan tidak peduli lagi dengan suara-suara kebenaran. Tapi saya ingin meneguhkan satu komitmen kepada kita semua dan kepada siapapun yang melihat siaran kita ini, bahwa kita tidak peduli apakah rezim ini akan berubah atau tidak, karena itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kehendak dari rezim ini atau mau berubah atau tidak terserah saja. Tapi yang utama adalah kami melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh diam, tidak boleh ridha dengan kezaliman, tidak boleh apalagi melegitimasi kezaliman. Yang hari ini baru saja saya dengar kabar, saya risih mendengar adik-adik mahasiswa mengaku kelompok Cipayung atau apalah itu, mengaku kelompok gerakan mahasiswa apalah itu, tapi hari ini justru mendatangi pintu-pintu istana, melegitimasi kezaliman istana, dan itu bukanlah citra seorang mahasiswa. Gerakan mahasiswa tidak seperti itu. Memuakkan, membalukan. Di tengah-tengah kami yang tua-tua ini berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini, negara ini, kalian yang masih anak kemarin sore justru melegitimasi kezaliman. Mudah-mudahan masih banyak adik-adik mahasiswa yang lainnya yang tetap konsisten dalam perjuangan, tetap membela kebenaran, dan berselisihlah kalian dari mahasiswa-mahasiswa cecunguk rezim yang mendatangi pintu-pintu istana hanya demi sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Dan termasuk ulama-ulama masuk, termasuk akademisi yang dia hanya dipesan oleh rezim untuk melegitimasi kebijakannya. Ambil posisi yang berbeda dengan orang yang zalim, agar kelak di akhirat kita punya hujah di hadapan Allah SWT. Jadi ini komitmen kita menyampaikan itu bukan ansih bahwa nanti akan berubah putusan pengadilan. Lawang kita sudah tahu pengadilan dagelan, suka-suka mereka, suka-suka penguasa. Jangankan untuk Bang Haji Munarman, jangankan untuk Bang Edi Mulyadi, untuk 6 laskar daripada 6 pengawal HRS saja mereka begitu ya berani tanpa malu menampakkan kezalimannya. Tapi sekali lagi kita tetap tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena jika Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Karena setiap kezaliman itu ada ajalnya. Mereka ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Fir'aun. Fir'aun punya segalanya. Tetapi karena pertolongan Allah, akhirnya Musa mendapatkan kemenangan. Dan yang kita lakukan hari ini hanyalah menjalankan perintah Allah. Sebagaimana Musa yang diperintahkan untuk lari, dan larinya itu ke laut. Kalau pakai teori kausalitas pertahanan, ini satu pelarian yang sia-sia. Lari justru mengarah ke laut. Justru akan terdesak dan tidak bisa kemana-mana. Di mana-mana teori pertempuran itu kalau terdesak lari ke hutan, bisa bersembunyi. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari ke arah laut. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Sami'na wa ata'na. Dan akhirnya pertolongan tiba. Dan hari ini pun apa yang kita lakukan adalah
bagian dari upaya sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak boleh diam terhadap kezaliman, tidak boleh ridho dengan kezaliman, dan hari ini kita bersuara dan akan terus bersuara. Terserah rezim itu atau akan mendengar atau tidak, karena perintah daripada syariat, kita harus tetap bersuara berdakwah. Takbir. Saya ingin refleksi pada kasus Bang Edi Mulyadi dahulu. Dan saya sampaikan juga kepada saudara saya yang ada di Kalimantan yang dahulu merasa ya tercederai marwahnya karena ungkapan jin buang anak. Padahal ungkapan tempat jin buang anak itu tidak merujuk kepada suku, agama, ras tertentu, tidak merujuk kepada masyarakat, kelompok masyarakat atau entitas masyarakat tertentu. Tapi saat itu, saat KPAU mengadakan press conference pada tanggal 17 Januari 2022, saat menyikapi rencana pengesahan Undang-Undang IKN yang akan diparipurnakan pada tanggal 18 Januari 2022, apa yang disampaikan Bang Edi? Bang Edi Mulyadi menyampaikan ujaran ya, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan lokasi IKN yang sepi, lokasi IKN yang akan menyulitkan bagi ASN untuk datang ke sana dan juga warga pada umumnya. Dan ini terkonfirmasi belum lama ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kang Emil, setelah acara Kendi Nusantara itu, acara klinik yang disponsori oleh Presiden itu, dia juga menyampaikan kekhawatiran yang sama bahwa kalau IKN itu hanya mengandalkan penghuninya dari ASN, maka akan sulit. Kemungkinan besar IKN akan sepi. Nah, yang dimaksud IKN sepi itu adalah ya tadi, seperti tempat jin buang anak. Tidak ada tendensi sedikit pun dari Bang Edi Mulyadi untuk merendahkan marwah. Bahkan beliau memperjuangkan ya hak-hak masyarakat adat Kalimantan yang karena beliau membaca laporan dari Walhi, ada beberapa LSM yang membuat buku dengan judul Ibu Kota Negara untuk Siapa. Nah, di antaranya itu adalah ada kritikan dari Walhi dan berbagai LSM yang lainnya yang kemudian dikutip ulang oleh Bang Edi Mulyadi. Salah satunya adalah nanti akan merusak lingkungan dan juga banyaknya bencana konflik agraria termasuk bagi masyarakat adat. Dan terbukti tadi sebagaimana disampaikan Ustadz Irwan Saifullah pada saat kemarin, saat acara klinik Nusantara, saat acara Kendi Nusantara yang dipimpin langsung oleh Presiden mayoritas Muslim tapi justru mendemonstrasikan acara klinik itu, ada seorang warga dari suku di Kalimantan tanahnya dipatok. Dan itu kan sama saja melanggar hak dari rakyat. Sementara dalam Islam, hak rakyat, hak individu atas tanah itu dihormati, dijaga, tidak boleh. Bahkan dulu ada seorang gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab, untuk tujuan yang mulia saja ya, bukan proyek bisnis IKN, tapi tujuan untuk membangun masjid saja, ya, hendak merampas hak warga seorang Yahudi oleh Umar bin Al-Khattab, dikembalikan haknya. Dan ini terbukti. Ternyata apa? Apa yang disampaikan Bang Edi Mulyadi itu tidak ansih untuk kepentingan masyarakat Indonesia, tapi justru spesial untuk masyarakat warga yang ada di Kalimantan. Misalkan tadi disebutkan ada Bu Yati Dahlia dari suku Balikpaser, warga asli Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang kecewa tiba-tiba melihat lahan rumahnya dipatoki untuk lokasi IKN. Sebelumnya pemerintah mengatakan tidak ada lahan yang dikuasai oleh individu, semuanya di atas lahan negara. Ternyata terbukti pemerintah bohong. Faktanya ada milik warga. Proyek kebohongan seperti ini yang akan terus dipertahankan. Dan yang menarik adalah ternyata proyek abal-abal ini dipahami oleh investor. Makanya terakhir SoftBank mundur. Ya, sebelumnya oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan, SoftBank dibangga-banggakan akan investasi 1 miliar US dollar. Berapa? 1 miliar US dollar. Ya, kalau rupiah ya 1.400 triliunan lah, nyaris 1 tahun APBN lah, luar biasa. Jadi kalau itu semuanya masuk dalam beberapa tahap, kira-kira kalau kemarin cuma 500-an triliun, jadi tidak perlu cari kocek dari sumber yang lain, cukup dari SoftBank saja sudah bisa mencukupi biaya proyek IKN. Tapi faktanya apa? SoftBank mundur. Apa
alasan utama SoftBank mundur? Ternyata oleh SoftBank yang terbiasa investasi itu dikatakan bahwa return of investment atau gain ya, keuntungan daripada investasi di dalam proyek IKN itu jelek, rendah. Nggak menguntungkan ROI-nya. Jadi kalau orang-orang yang biasa investasi, kalau sekelas SoftBank saja ROI-nya mengatakan itu rendah, nggak cucuk lah. Apalagi yang lainnya. Atau mungkin bisa saja pemerintah saat itu cuma dicipoa atau dibohong-bohongi oleh SoftBank, diberi janji-janji manis akan diberikan ya di PHP. Karena terakhir ada tulisan Agustinus Edi Kristianto menyatakan justru yang utama SoftBank itu sedang mengincar beberapa proyek yang ada di Indonesia yang dengan kedekatan itu diharapkan dapat fasilitas dari negara, dan ternyata sudah dikasih fasilitas itu termasuk suntikan dana dari BUMN. Jadi untung beliung duluan SoftBank. Giliran dia diminta $1 miliar, dia kabur. Di Cipoa ini, Luhut Binsar Panjaitan di Cipoa ini. Tahu, Bapak-bapak, di Cipoa itu apa? Dibohongin. Yang selanjutnya, ternyata sampai hari ini skema pembiayaan IKN itu tidak jelas. Kalau dulu kan dikatakan ada dari APBN. Kemudian ributlah pemerintah, karena anggaran dari APBN yang tadinya ditargetkan 53,4%-nya diributkan. Katanya tidak akan segitu. Terserah berapapun, yang jelas kalau pakai APBN, kami sudah menyampaikan ini akan memberatkan APBN dan membebani rakyat. Kenapa? Karena APBN itu dibayar dari pajak rakyat. Kalau tidak dari pajak, dari utang. Utang itu juga yang bayar siapa? Rakyat lagi. Mau pakai pajak atau pakai utang, dua-duanya rakyat yang terbebani. Tapi sampai hari ini tidak jelas mekanismenya seperti apa. Yang kedua, mau pakai skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ya bisa saja ini skema yang ditawarkan oleh Luhut Binsar Panjaitan keliling-keliling ke negeri-negeri kadrun, ya kan, sampai ke Arab Saudi, Abu Dhabi, itu dalam rangka untuk mendapatkan pembiayaan, entah itu dengan pinjaman utang atau bisa juga dengan konsep KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha di sana begitu. Tapi setelah Luhut pergi ke Vision Fund yang punyanya Abu Dhabi dan Arab Saudi, jadi dia merasa SoftBank itu pihak kedua, kita langsung saja ke Abu Dhabi dan ke Arab Saudi. Ternyata juga nggak dapat apa-apa. Dia sudah jauh-jauh datang ke negeri kadrun, belum dapat juga duit, 1 peser, 1 rupiah pun belum. Luhut datang ke negeri kadrun cuma dapat foto dengan pangeran kadrun. Baru itu, belum dapat duit sama sekali. Yang beredar baru foto Luhut Binsar Panjaitan dengan pangeran Salman. Jadi baru dapat foto pangeran kadrun. Karena selama ini kita semua yang berjuang dengan narasi Islam dijelek-jelekkan dengan istilah kadrun, kadal gurun, Arab dan sebagainya. Tapi urusan duit ternyata mau dari kadrun mau dari kodok, ternyata lezat juga duit itu ya. Datangnya aja begitu. Yang ketiga, pembiayaan dari badan usaha milik negara. Saya mau tanya, badan usaha milik negara tuh koceknya berapa? Sekarang itu semua sudah numpuk utang. Kereta api utangnya gede, Pertamina utangnya gede, PLN apalagi. Kemarin saja sirkuit Mandalika yang menghasilkan seorang sosok dukun yang luar biasa. Kita dikenal di dunia internasional itu bukan dikenal karena intelektualnya, ternyata dikenal karena dukunnya. Si Rara ini ya. Itu utangnya belum selesai, itu yang ngerjain BUMN. Kalau mau dipaksa bangun IKN, duit dari mana lagi? Semua sudah bangkrut BUMN ini. Komisarisnya nggak peduli, mereka yang penting dapat gaji terus ke luar negeri. Terakhir ada komisaris PT Garuda Indonesia, ketika PT Garuda Indonesia bermasalah, dia asik aja jalan-jalan ke luar negeri. Itulah kondisi negara di bawah kendali saudara Jokowi. Nah sekarang melalui swasta yang sudah terbukti SoftBank mundur. Nah kalau sekelas SoftBank saja mundur, apalagi swasta yang lainnya. SoftBank itu punya seluruh perangkat untuk melakukan analisis, untuk melihat sebuah proyek infrastruktur itu atau investasi itu apakah ya profitable atau tidak. Lah kalau SoftBank sudah menyimpulkan ROI-nya tidak menguntungkan, nggak cucuk biaya dengan keuntungan yang akan diperoleh, atau bahkan mungkin bisa rugi begitu, apalagi pemain-pemain yang lainnya. Terus yang menarik, akhirnya karena bingung nggak punya duit, jadi tadi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berwacana akan menggunakan pendanaan dari crowdfunding, dari dana urunan masyarakat. Mau Bang Ajis urunan? Mau Sapikdat urunan? Mau. Rakyat susah kok disuruh urunan IKN.
Ente saja yang kurang kerjaan. Wong kita nggak butuh pindah ibu kota negara, kita butuh minyak goreng lancar. Ente malah bikin masalah baru. Ketika ente nggak bisa menyelesaikan anggarannya, ente minta urunan kita. Jangan-jangan nanti keluarkan lagi infak, sedekah untuk apa? IKN. Kalau sudah begitu umat Islam dicari-cari itu kantongnya, sampai celengannya aja dipecah-pecah itu. Minta zakat. Minta zakatnya, minta infaknya, minta sedekahnya. Untuk apa? Untuk IKN. Nanti narasinya begini. Itu kan nanti akan menjadi proyek yang megah. Itu akan berdampak panjang. Nanti akan ada sedekah jariah. Nanti setiap orang menggunakan IKN itu akan dapat pahala. Kalau sudah urusan uang dirayu-rayu umat Islam. Jadi ini menunjukkan kritik yang disampaikan Bang Edi Mulyadi termasuk KPAU yang saat itu kami kalau nggak salah 4 atau 5 kritikan kami. Yang pertama, membebani APBN yang dengan tidak langsung berarti juga membebani rakyat. Yang kedua, intervensi asing yang berbahaya bagi kedaulatan negara. Yang ketiga, masalah aspek lingkungan dan potensi bencana akan menjadi besar. Yang keempat, masalah tadi konflik agraria dan kepentingan masyarakat di Kalimantan Timur yang akan bermasalah. Dan yang kelima, yang paling ini yang dugaan kuat kami yang menyebabkan mereka marah kepada Bang Edi Mulyadi dan mengkriminalisasi Bang Edi Mulyadi, ada analisis kami, proyek IKN ini hanya akan menguntungkan oligarki. Karena saya itu disebut nama-nama Luhut Binsar Panjaitan, Hasim Joyo Hadikusumo, Sukanto Tanoto, Reza Herwindo. Nama-nama inilah yang sebenarnya ada di balik kriminalisasi terhadap Bang Edi Mulyadi. Kalau tidak terganggu, nggak mungkin jadi kasus. Sebab apa? Bang Edi Mulyadi ini sebelumnya kasus ujaran jin buang anak ya, kasusnya berasal dari kasus macan yang mengeong gitu. Dilaporkan oleh Partai Gerindra. Saya juga nggak tahu partai sebesar Partai Gerindra sibuk ngurusin Bang Edi Mulyadi juga sampai Sulawesi Utara, Jawa Tengah. DPD Gerindra melaporkan, tapi nggak jalan kasusnya karena itu tidak bisa masuk delik. Harus saudara Prabowo Subianto yang melaporkan. Dan sebenarnya saudara Prabowo Subianto berterima kasih kepada Bang Edi Mulyadi karena memberikan analisis bahwa lokasi IKN yang di sana itu berbahaya bagi kedaulatan negara, keamanan negara. Bukan hanya faktor militer, faktor investasinya, faktor konstruksinya. Lah kalau semua konstruksi yang bangun orang asing nantinya kita sudah ketahuan detailnya. Bahasanya Bang Edi Mulyadi, kalau ada lorong untuk exit dari presiden, mereka tahu jika kalau presiden mau lari ketika diserang, tinggal bom lorong-lorongnya itu. Ini bagaimana menolong Menteri Pertahanan agar paham konstelasi global terkait keamanan IKN dikaitkan dengan kedaulatan negara, kok malah dikriminalisasi. Walau nggak jalan kasusnya lewat yang Prabowo Subianto. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara yang ada di Kalimantan, tidak ada satupun yang dirugikan masyarakat Kalimantan oleh statement Bang Edi Mulyadi. Justru hari ini baru terbuka, terkuak. Sungguhnya proyek IKN ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat di Kalimantan. Dan silakan bacalah, jangan hanya melihat ada yang di media. Laporan dikeluarkan oleh Wahid lengkap. Ibu kota negara untuk siapa lengkap, dampaknya bagaimana, dan bahkan ya Watchdog itu bikin video khusus wawancara dengan masyarakat yang ada di sekitar lokasi IKN. Jadi jangan hanya percaya dengan statement-statement pemerintah yang tidak pernah bisa dipercaya. Contoh statement tadi, 1 miliar US dollar dari SoftBank akan diinvestasikan pada proyek IKN. Faktanya 0. Kita masuk kepada kasus Bang Munarman. Sebenarnya kita tidak ada yang percaya dengan seorang yang kita kenal, dekat dengan umat, sering membela perkara umat, seorang advokat, paham hukum, kok kemudian dikasuskan. Dan kasusnya teroris. Gak masuk akal. Dagelan yang paling lucu di abad ini ya, kasus Bang Munarman. Kalau ya yang dikasuskan teroris itu adalah misalkan kelompok-kelompok yang ada di hutan, Santoso itu dulu kan, masih agak masuk di nalar lah. Karena dia tidak pernah interaksi dengan masyarakat, dia terkenal ya membawa senjata, dia memang jadi buruan gitu. Lah ini Bang Munarman hadir bersama kita semua, ada di tengah-tengah masyarakat, bahkan pernah eksis di beberapa lembaga negara, baik menjadi konsultan atau staf. Dan setiap hari juga kita melihat beliau aktivitasnya, tidak pernah kemana-mana tenteng senjata seperti OPM gitu. Pernah ada yang lihat Bang Munarman tenteng senjata seperti OPM? Ada yang melihat Bang Munarman kemana-mana pakai pisau badik gitu kemudian ngancam-ngancam orang? Gak ada.
Gak ada. Maka gak ada satupun kepercayaan yang bisa kita taruh pada narasi yang disampaikan jaksa. Tapi lagi-lagi, ini sudah mabok, bukan hanya jaksa dan polisi, yang mabok sampai juga hakim. Karena terkonfirmasi pada kasus KM50, ternyata hakim bisa yang memberi putusan lepas. Jadi kalau pakai narasi yang ada di KM50, putusan lepas, maka Bang Munarman harus bebas. Lawang yang menimbulkan korban 6 anak bangsa saja bisa lepas, yang tidak menimbulkan korban sama sekali kok masih bisa dituntut 8 tahun. Oke lah, bisa kita abaikan, kan putusan terserah hakim. Hakim kan tidak terikat. Wah, nanti kalau dibebaskan, jaksa bisa banding urusan jaksa. Ya, divonis saja lah, minimal 2/3 dari tuntutan jaksa, nggak ada urusan. Faktanya pada kasus KM50 dituntut 6 tahun, tidak divonis 4 tahun. Divonis apa? Lepas. Jadi hakim sekali lagi akan diuji. Kalau sampai di kasus Bang Munarman, ya kasusnya justru dikuatkan, berapapun ya, vonisnya entah 1 hari, entah 1 bulan, entah 1 tahun, entah berapapun itu, kalau sampai dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, ya, terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme. Sekali lagi saya katakan ini, hakimnya hakim gila. Gak masuk di nalar, gak masuk di akal. Sudah, saya nggak perlu bicara tentang unsur-unsur pidananya. Karena semakin kita jelaskan unsur-unsur pidananya, kita tuh seperti anak TK lagi begitu. Semua udah belajar hukum, semua ngerti asas-asas hukum pidana, semua tahu mana itu ya yang disebut dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, mana itu ya perbuatan yang dapat menghilangkan ya perbuatan unsur melawan hukumnya, mana yang tidak. Tapi faktanya kemarin ada kasus membunuh kok bisa dilepaskan. Masuk akal nggak ini? Luar biasa. Dan yang paling celaka, dan ini tentu saja mengkonfirmasi ya, kebencian rezim ini bukan hanya kepada aktivis Islam, tapi juga kepada umat Islam, kepada agama Islam. Karena melalui kasus Bang Munarman ini mau di-bridging. Mau dikait-kaitkan Bang Munarman ini kan dengan sejumlah terorisme di sana, dengan satu penyampaian beliau terkait ajaran Islam yang sah, syar'i, konstitusional, itu disampaikan kepada masyarakat. Apa salahnya jihad? Apa salahnya kisos? Apa salahnya daulah? Apa salahnya khilafah? 11 November tahun 2021, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengadakan sidang bersama. Ada 12 poin dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan di antara yang paling penting adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan, sekali lagi, yang menegaskan bahwa jihad dan khilafah adalah ajaran Islam. Lantas bagaimana dalam konstruksi tuntutan jihad dan khilafah itulah yang kemudian dijadikan bridging terkaitan Bang Munarman menggunakan pasal 15 tadi dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dan dengan itulah kemudian Bang Munarman dianggap orang yang punya peran menggerakkan, orang yang punya peran menyebabkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme. Jahat sekali ini jaksa ini, jahat. Tuntutan 8 tahun, ya jahat. Tapi mengaitkan ajaran Islam, khilafah, jihad, daulah, takjir, dan juga masalah kisos, ini lebih jahat. Nanti Kiai Mikdad jelaskan nih jaksanya biar belajar lagi, muslim atau tidak itu jaksanya. Kalau muslim, segera bertobat. Kalau jaksanya kafir, ya terserah kalian. Karena kita meyakini walam tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Biasanya kalau kasus-kasus terorisme itu dari penyidik ditaruh orang-orang yang non-muslim biasanya. Sehingga mereka menjadi tidak punya iba kepada, coba bayangkan Ustadz Anung Alhamad seperti itu. Ustadz Ahmad Zain, terakhir Ustadz Ahmad Zain itu sampai dibawa ke rumah sakit karena sakit. Ini kalau kita umat Islam ya, kepada ulama nggak mungkin berani memperlakukan seperti itu. Nah, ini yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa perjuangan membela Bang Munarman itu bukan hanya ansih membela beliau, tapi membela gerakan dakwah Islam, membela umat Islam, dan membela ajaran Islam. Dan ini bagian dari membela agama Allah, dan Allah telah perintahkan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbis aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong agama Allah. Dan cara menolong agama Allah adalah dengan dakwah.
Bukan berarti Allah lemah, tidak. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa kita taat kepada Allah. Diperintahkan untuk menolong semua yang berkaitan dengan agama Islam, termasuk menolong, membela orang-orang yang memperjuangkan Islam, menolong, membela ajaran agama Islam dikriminalisasi oleh rezim ini. Maka ini semuanya masuk pada bagian menolong agama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Terakhir, jadi sekaligus saya ingin menegaskan apa yang saya sampaikan dalam mukadimah. Insya Allah kita tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah merasa lelah, tidak akan pernah merasa capek. Meskipun berulang kali kita bersuara menyampaikan pandangan, tidak. Karena sepanjang kita diberi nafas oleh Allah, itu kita menjadi seorang mukallaf, ada amanah dakwah. Yani apa? Beban bahwa kita harus terus menyampaikan dakwah. Dan ini pula adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin. Jadi antum sekalian, ya, kalau hari ini baru bisa menonton acara ini, tidak cukup dengan menonton. Sesuai dengan kapasitas kita, kita juga harus berdakwah membela agama Allah, termasuk membela Bang Munarman dan Bang Edi Mulyadi. Jadi kedua tokoh-tokoh ini ya, tokoh beliau jangan sampai dinarasikan sebagai penjahat. Jangan sampai dinarasikan mereka ini adalah orang-orang yang harus dijauhi dari umat. Tidak, mereka ini adalah pejuang Islam, pembela agama. Mereka ini martir gerakan dakwah Islam. Jadi malu kita kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh, sementara Bang Haji Munarman dan Bang Edi Mulyadi sudah sampai di penjara demi perjuangan itu. Malu kalau cuma dinyinyirin di sosmed, kemudian kita merasa rendah diri, takut untuk tidak terus berjuang melalui sosial media. Terus berjuang. Yang bisa nulis-nulis, yang bikin video, yang katakanlah hanya bisa like, share, and comment, lakukan. Karena ini adalah bagian perjuangan kita untuk membela agama Allah. Dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap upaya yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua dan seluruh pejuang-pejuang Islam yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi ya pertolongan oleh Allah agar selalu mendapatkan perlindungan dan tentu saja kemenangan. Dan kemenangan bagi kita yang paling utama adalah istiqomah, tetap istiqomah di jalan perjuangan. Soal kemenangan tentang jatuhnya rezim ini, tegaknya syariat Islam, itu murni kewenangan Allah. Kita lakukan saja tugas kita untuk terus berjuang. Kita terus bela agama Allah, bela Bang Haji Munarman, bela Bang Edi Mulyadi, dan tetap katakan kepada rezim ini kita tidak akan tunduk pada kezaliman dan kita tetap akan terus melawan setiap inci penindasan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Bang Ahmad Fazinuddin yang telah memaparkan secara jelas ya terhadap kasus yang menimpa Bang Edi Mulyadi sekaligus kasus yang menimpa Bang Munarman. Nah, untuk memperjelas sejauh mana sekarang ini, yang pertama kita minta dari di Zoom kita sudah terhubung dengan Bang Juju Purwantoro. Beliau adalah kuasa hukum dari Bang Edi Mulyadi. Nah, maka kami minta pernyataan langsung dari beliau terhadap kasus ini sejauh mana dan hal-hal yang berkaitan dengan Bang Edi Mulyadi. Tafadhol Bang Juju. Juga advokat Aji Senior ya. Dan Ustadz Irwan Saifullah dan Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya yang ada di depan, dengan rasa hormat perkenankanlah saya sedikit memberikan gambaran paparan singkat tentang status update ya gitu tentang Bapak Edi Mulyadi yang sampai saat ini beliau sudah dalam masa penahanan melalui atau oleh pihak Barreskrim Polri itu sudah total 51 hari, di mana awal penahanan beliau itu dilakukannya pada tanggal 31 Januari 2022 yang lalu, dan sampai hari ini sebetulnya sudah masuki perpanjangan penahanan dari 20 hari dan dilanjutkan dengan 40 hari berikutnya oleh pihak Barreskrim, dan sudah masuk ke 51 hari. Dan tahap kedua ini sudah tersisa kira-kira 9 hari saja ya, 9 hari saja sampai 60 hari. Dan untuk kemudian
secara hukum memang harus dibebaskan atau pihak JPU harus segera membawa Edi Mulyadi ke meja hijau atau ke pengadilan. Begitu. Bisa terdengar? Halo? Ya, Oh ya. bisa Bang. Iya, makasih. Sebetulnya rekan Edi Mulyadi itu disangkakan seperti biasa ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya biasa itu di pasal 28 ayat 2 dan dijuntukan pasal 45A begitu, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE. Udah gitu juga ditambahkan lagi sangkaannya di pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 yang lalu. Jadi undang-undang yang sudah sebetulnya udah ada luarsa ya. 1 tahun semenjak kemerdekaan RI dari tahun 46 itu masih diberlakukan juga. Kenapa? Karena dalam undang-undang itu ancaman hukumannya sampai 10 tahun. Sehingga itulah sebabnya rekan Edi Mulyadi itu begitu disangkakan begitu langsung saja ditahan pada hari yang sama ya 31 Januari itu malam. Jadi diminta klarifikasi pemeriksaan DBAP pada malam itu saya dampingi kira-kira jam 10 malam sudah langsung ditahan beliau itu. Artinya sampai hari ini sudah sekitar 51 hari begitu ya. Itu sangkaannya. Dan kemudian yang perlu juga tadi sudah disampaikan oleh rekan Husainuddin bahwa sangkaannya itu karena yang bersangkutan dulu mengungkapkan suatu ungkapan kalimat bahwa di Kalimantan sana adalah tempat jin buang anak begitu istilahnya begitu. Karena beliau ingin menggambarkan sedemikian tempatnya sepi, masih penuh dengan hutan, gitu pada waktu itu. Dan karena ungkapan atau kata-kata itu yang bersangkutan dipidana. Tadi seperti diungkapkan oleh rekan Husainuddin. Sebetulnya apa unsur pidana kita juga ngerti. Jadi saya istilahkan waktu saya masih zaman-zaman anak-anak dulu, sampai zaman sekolah begitu, biasa saja ungkapan jin buang anak. Tapi sampai sekarang juga begitu ya Pak rekan Jainuddin ya. Husainuddin ya. Jadi jin buang anak biasa saja sih, nggak ada unsur pidananya. Dan secara hukum pidana azasnya juga begitu bahwa ungkapan pendapat seseorang apalagi dalam forum pada waktu itu forum katakanlah konferensi pers atau boleh katakan forum diskusi yang ilmiah paling tidak, apalagi beliau yang pada saat itu juga mewakili sebagai orang pers sebagai jurnalis begitu mengungkapkan suatu pendapat itu tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya bahwa orang mengungkapkan pendapat secara bebas ya itu dipidana. Itu baru terjadi di era rezim ini gitu. Orang mau berdiskusi, mengungkapkan pendapat yang benar sesuai dengan latar belakang dan profesinya dipidana. Itu yang terjadi pada saudara kita Edi Mulyadi. Sebenarnya seperti itu. Juga sebetulnya kalau kita mengacu kepada katakanlah MOU ya, MOU antara pihak kepolisian dengan Dewan Pers gitu tahun 2017 itu. Nomor 2 kalau nggak salah. Juga ada di MOU tersebut di B besar dari Miring 15 tahun 2017 yang sama itu Dewan Pers ya. Dewan Pers sendiri sudah mengadakan suatu katakanlah kerjasama ya MOU begitu, perjanjian kerjasama bahwa kalau atau jika terjadi katakanlah silang pendapat atau sengketa atau sesuatu yang dianggap menyimpang begitu dari apa yang diungkapkan oleh insan pers, maka itu seyogianya lebih dikedepankan atau diprioritaskan untuk dibawa dulu ke Dewan Pers. Itu yang begitu aturannya seperti itu. Tapi kan rekan Edi Mulyadi ini tiba-tiba saja langsung dipanggil pada saat itu, diklarifikasi dan ditangkap pada malam itu. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi artinya hak beliau sebagai seorang insan pers diabaikan begitu saja ya dengan adanya Undang-Undang Pers tahun nomor 40 tahun 99 juga beliau punya hak sebetulnya untuk katakanlah sebagai profesinya sebagai wartawan dalam hal ini mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya dalam hal ini diklarifikasi dulu tentang apa yang diucapkan atau diucapkan itu dalam diskusi tersebut. Tapi ini kan tidak sama sekali ya. Jadi beliau langsung dipanggil, langsung di BAP dan ditahan pada malam itu juga. Itu yang terjadi faktanya. Jadi bahwa kesepakatan antara pers dengan kepolisian itu nomor 2
11 tahun 2021 itu yang tentang ITE sebetulnya, situ juga sudah jelas seharusnya mengedepankan mediasi atau dialog ya lebih dahulu antara kedua belah pihak gitu kan, yang bersengketa secara restoratif justice begitu istilahnya. Seharusnya para pihak itu memang dipanggil dulu, kemudian musyawarahkan, dan kalau mungkin sedapat mungkin prioritasnya adalah dinamaikan dulu, tidak bisa langsung langsung dikenakan pidana dalam hal ini pada rekan Edi Mulyadi itu. Begitu yang terjadi. Kebetulan tadi sore kami juga dengan rekan Dr. Herman Kadir juga baru saja menjenguk beliau di Mabes Polri, di Barreskrim begitu, dan mengecek kesehatan beliau, alhamdulillah baik-baik saja, ya, dan berharap bahwa kalau segala sesuatu sudah prosedur, maka setidaknya dalam selambat-lambatnya sampai akhir bulan ini beliau sudah diharapkan bisa dibawa ke proses pengadilan begitu. Demikian ya, jadi saya pikir itu yang secara pokok-pokok update tentang rekan Edi Mulyadi dalam hal ini, dan beliau juga menyampaikan salam dan mohon doanya kepada umat sekalian untuk beliau tetap sehat-sehat dan bisa mengikuti proses persidangan nantinya begitu. Demikian sementara ini bisa sampaikan rekan Husainuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Bang Juju yang telah memaparkan kasus Bang Edi Mulyadi. Tadi sempat kita dengarkan bahwa kurang 9 hari lagi ya. Tadi harus dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses hukum. Nah, mungkin Bang Juju boleh mengikuti acara ini atau meninggalkan ruang Zoom, tidak apa-apa. Nah, ini acaranya akan tetap berlanjut. Terima kasih ya Bang Juju atas waktunya pada malam hari ini. Oh ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya, begitulah teman-teman. Media Mimbartube, Salwa Media, kemudian YouTuber yang lain yang merilai acara ini. Tadi pemaparannya sudah jelas dari Bang Juju tentang kasus Bang Edi Mulyadi, tadi juga disinggung juga oleh Bang Ahmad Husainuddin. Sebelum kita sampai kepada Bang Munarman yang nanti akan dijelaskan langsung oleh Bang Aziz Yanwar, kita pakaikan takbir dulu ya. Takbir! 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 Selanjutnya kita minta pemaparan dari Bang Aziz terkait Bang Munarman, khususnya update terakhir dan hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Pada Bang Aziz, kami persilakan. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada rekan-rekan semua di sini yang tanpa mengurangi hormat tidak saya sebutkan satu persatu. Tadi juga Pak Juju sudah, Bang Ahmad Husainuddin, serta semuanya yang insya Allah semuanya dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjelaskan sedikit perkembangannya kasus Pak Munarman ini secara singkat mungkin saya akan sampaikan. Yang pertama adalah alhamdulillah tadi baru saja ini hari ini sekitar pagi menjelang siang tadi itu agenda replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi atau pembelaan dari kami dan juga dari pribadi Pak Munarman. Tadi repliknya nggak banyak tadi, mungkin sekitar kurang lebih 30 halaman gitu. Yang nanti insya Allah pada Jumat kita akan tanggapi lagi. Pada poinnya sih tadi yang menarik mereka membawa-bawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat Al-Quran. Ini menarik gitu kan. Tadi saya tergelitik untuk menanggapi bagaimana dari
pandangan kami ya tentu saja kami tegas menyampaikan bahwa hal tersebut tidak lebih dari dan merupakan bentuk kalimatul haq yuridu bil batil, yaitu kalimatnya betul, kalimatnya baik, kalimatnya indah, tapi digunakan untuk cara-cara yang batil, cara-cara yang digunakan untuk mengkriminalisasi klien kami yaitu Pak Haji Munarman Sarjana Hukum. Kemudian juga ada beberapa statement mengenai jangan kita merasa benar sendiri. Loh, kita kalau benar ya merasa benar, masa kita benar nggak percaya diri gitu loh. Nah, itu yang menurut saya agak-agak ini, dan isinya hampir semuanya kurang jelas, dan menurut kami akan tanggapi nanti dengan lebih jelas pastinya nantinya tanggapannya, meskipun yang di statement kurang jelas karena hanya berkutat bagaimana Pak Munarman ini segala tindak tanduknya itu dituduhkan berdasarkan narasi, banyak narasi gitu. Jadi rekan-rekan semua perlu tahu banyak narasi, banyak keterangan-keterangan sepihak gitu kan, yang memang kita sangat sayangkan ya, kezaliman ini luar biasa seperti ini gitu kan. Artinya seorang Pak Munarman yang public figure saja dibeginikan, bagaimana dengan pihak-pihak lain gitu kan. Itu yang menurut saya sangat ironis gitu kan. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa teroris ini menurut saya harus seyogianya segera dihentikan. Kenapa? Karena program pemberantasan tindak pidana terorisme ini kan tidak lepas dari agenda konstelasi politik global juga. Dulu di Amerika gitu kan, dari 9/11 berangsur-angsur muncullah common public enemy baru gitu kan, yang bernama teroris gitu kan, yang dikait-kaitkan hampir semuanya dengan umat Islam dan ajaran Islam, hampir semuanya. Bagaimana kita lihat teroris yang membunuhi warga, anak-anak di Norwegia beberapa tahun silam itu bahkan tidak dikategorikan teroris gitu kan, bahkan dikategorikan dengan orang-orang yang sakit jiwa dan sebagainya lah gitu. Dan banyak ini diskriminasi dalam penegakan hukum. Dan HRW, Human Rights Watch, itu memberi catatan khusus bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme itu tidak lepas dari yang pertama itu adalah pelanggaran HAM berat, kemudian juga diskriminasi, dan juga tindakan-tindakan yang ya tadi diskriminasi, kemudian banyak pelanggaran HAM berat, serta hal-hal yang tidak manusiawi lah seperti itu. Dan itu akhirnya disadari belakangan ini, entah bagaimana petunjuk dari Allah dan makar-makar Allah bergerak. Kemudian 2021 yang lalu jelas pemerintah Amerika itu mengesahkan undang-undang anti-Islamofobia, dan itu diikuti oleh oleh sebagai majikan, maka diikuti oleh pengikutnya, yaitu PBB, yang menetapkan 15 Maret 2022 yang lalu sebagai Hari Anti-Islamofobia. Nah, ini kita lihat sudah berubah gitu loh. Artinya sudahlah, proyeknya yang lain aja gitu loh. Jangan teroris gini gitu. Kita yang lain aja gitu loh. Artinya kita jangan ketinggalan zaman. Kalau ngebebek tuh konsisten. Kalau mereka sudah berubah, kita berubah juga gitu loh. Jangan, karena gini, nanti kita gini Bang Ahmad, kita bahkan rencananya akan menginternasionalisasi kasus-kasus ini, termasuk KM50 ini, dan akan membawa nantinya tentu saja ke polisi dunia itu, ke Amerika juga nantinya rencananya gitu kan. Karena ini harus dihentikan gitu loh. Karena ini sudah keterlaluan lah gitu kan. Nah, jadi polisinya sudah berhenti, polisi dunianya gitu kan. Nah, ini masih aja gitu loh. Maksud saya ini semoga kasus Pak Munarman ini yang terakhir, tidak ada lagi gitu kan. Amin, kita doakan seperti itu. Dan menghentikan segala bentuk Islamofobia gitu kan. Nah, besok saya akan ada ini juga rencananya Zoom meeting sama Kompolnas dari Densus juga, dan juga dari intelijen,
terkait dengan Islamofobia atau pemberantasan radikalisasi. Nah, itu jelas kita akan sampaikan secara gamblang bagaimana terror factory itu dibuat gitu kan, dan case building itu nyata gitu kan dalam tindak pidana pemberantasan terorisme. Nah, makanya itu yang bisa saya sampaikan sementara ini. Minta doanya juga semoga nanti Pak Munarman juga divonis lepas gitu kan. Kan lagi ngetren nih vonis lepas nih. Nah, gitu kan. Jadi kita harap konsistensi dari tadi kalau minjem kata-kata Bang Ahmad tadi gila tadi ya konsisten dong gitu loh. Jadi artinya tapi tetap ya tadi karena sekali lagi kami harap dihentikan karena pemberantasan tindak pidana terorisme itu menurut HRW ini bukan menurut saya ya, itu penuh dengan rekayasa, fitnah, unfair trial dan juga syarat dengan Islamofobia. Nah, makanya kita lihat waktu itu bom Alam Sutra, masih ingat mungkin. Nah, saya nggak mendengar itu, bahkan sampai yang sekarang OPM juga kata-kata teroris itu seperti quote unquote diharamkan lah gitu kan. Nah, kita ini harus segera dihentikan gitu kan, dan polisi dunia sudah menghentikan itu gitu kan. Nah, makanya kita gantilah proyeknya yang lain lah gitu kan. Dan bagaimana kita menanggapi proses perjuangan ini melawan kezaliman ini, kita optimis realistis. Jadi optimis karena jelas data dan fakta serta bukti kita kuat bahwa dugaan rekayasa dan fitnah ini luar biasa terhadap Pak Haji Munarman, sarjana hukum. Kemudian kita juga realistis karena kita sadar bahwa corak penegakan hukum ini pasti akan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan, yang mungkin ini bisa berkuasa atau oligarki, macam-macam lah gitu kan. Dan kita sama-sama tahu karakter dari yang menentukan tadi. Gitu. Demikian yang saya dapat sampaikan, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kami sampaikan kepada Bang Aziz Yanwar yang tadi telah memaparkan luar biasa. Bahkan nanti rencananya Bang Aziz akan menindaklanjuti ini ke internasional ya Bang? Rencananya begitu, karena udah berubah sekarang. Udah berubah ya? Sekarang dapat teman gitu. Oh iya. Jadi mudah-mudahan dengan upaya yang tadi dilakukan oleh Bang Aziz dan kawan-kawan ini membuka mata dunia lah ya. Proyeknya gantilah, jangan teror terus. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan minta pemaparan dari Ustadz Ferry dari FAPB untuk menanggapi terkait apa yang menimpa Bang Edi Mulyadi dan juga Bang Munarman. Takbir! 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 Kepada Ustadz Ferry kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tadi sama-sama mendengarkan paparan dari Ustadz Rosinuddin, dari Bang Juju, dari Ustadz Bang Aziz Yanwar ya, yang diawali tadi oleh Ustadz Irwan Saifullah. Rasa-rasanya kalau kita mendengar ke semua itu mau pesimis, negeri ini mau dibawa kemana begitu. Tapi karena kita punya Allah masih kuat ini hari ini. Hukum begitu transparannya, penuh dengan dagelan yang kita lihat. Mungkin kalau kembali sedikit ke belakang, kasusnya Imam Besar Habib Rizik Syihab dengan mengucapkan Alhamdulillah saya baik-baik saja. 4 tahun. Ya kan? Ini muncul Bang Edi Mulyadi yang dengan joknya dia menyampaikan bahwa daerah yang sepi itu kan memang konotasinya memang tempat jin buang anak. Ini sudah biasa kita lakukan setiap saat. Tapi diancam dengan hukuman ini sampai hampir 60 hari belum disidangkan. Apa iya tidak sayang kepada keluarganya yang ditinggalkan, ya kan? Ini para penegak hukum. Bang Mulyadi kan punya keluarga, punya istri dan anak yang perlu dihidupi. Ya. Kembali kalau melihat kasusnya Bang Munarman. Kita tahu Bang Munarman ini orang yang sangat humanis.
nggak akan masuk ke LBH, ya kan, kalau tidak mempunyai sifat itu. Kok dengan semena-menanya dituduh sebagai teroris? Bahkan penggerak teroris ini kan sangat jahat banget kata-kata itu, penggerak teroris. Berarti seakan-akan di Indonesia ini Bang Munarman yang menggerakkan gitu teroris ini. Ini kan narasi yang sangat jahat itu. Dan dari semua itu kadang-kadang kita melihat kembali mau dibawa kemana negeri ini kalau hal itu terus yang dinarasikan. Umat di bawah ini diadu domba terus, terutama adalah kaum muslim, ya kan? Satu sisi kasus seperti azan yang diibaratkan dengan anjing, suara anjing yang menggonggong dibiarkan sampai hari ini, yang seharusnya langsung dipenjarakan. Karena apa? Sudah melecehkan agama. Bahkan dulu kasusnya Busuk ya, Busukma yang menyamakan suara kidung dengan adzan aja langsung minta maaf ke MUI. Itu suara kidung loh, nyanyian. Ini suara anjing dibaratkan dengan berisiknya suara adzan. Arogan sekali Menteri Agama ini. Dan penguasa hari ini membiarkan. Padahal sudah terjadi kerusuhan ataupun keributan ataupun kegaduhan di mana-mana di seluruh Indonesia. Dibiarkan. Inilah negeri yang tidak ada keadilan sama sekali kalau terjadi seperti ini. Makanya kita sebagai masyarakat yang menjaga umat di bawah sering bertanya dan kebingungan, apa sebetulnya yang sedang terjadi di negeri ini? Karena apa? Kalau hal ini terjadi terus-menerus dan terus-menerus, mau dibawa kemana umat ini? Umat hari ini masih sabar. Minyak goreng naik masih tenang. Tapi kalau keadilan hukum tidak ditegakkan, umat akan turun terus dan berjilid-jilid. Makanya kita berharapkan kepada para penegak hukum sadar bahwa kasusnya Bang Edi Mulyadi ini adalah bukan sebuah pidana harusnya. Dia juga sudah minta maaf waktu itu kalau tidak salah. Kalau memang hal itu menyakitkan warga Kalimantan. Tapi faktanya warga Kalimantan hari ini menyatakan bahwa justru mereka sedih dengan ada kasusnya IKN. Di mana tanahnya tahu-tahu diserobot bahasanya ya. Nah ini kan justru menyakitkan. Kan? Ini karena dua kasus yang sangat disayangkan. Ya, kasusnya Bang Edi dan Bang Munarman, dua-duanya adalah aktivis yang membela umat kecil ya, masyarakat kecil. Ini kita menjadi sangat sedih gitu. Apa iya para jaksa, kepolisian dan hakim ini tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kemanusiaan, bahwa kasus yang dihadapi Bang Edi maupun Bang Munarman ini adalah kasus yang tentunya seakan-akan diada-adakan. Bagaimana caranya kedua orang ini harus dibungkam. Ya. Jelas kalau Bang Edi yang menyuarakan langsung di lokasi KM 50. Melihat situasi yang sebenarnya terjadi. Dan hari ini kasus KM 50 sudah dibebaskan secara murni oleh hakim. Padahal jelas hakim juga menyatakan ya, kalau kami melihat sebagai orang awam nih, betul bahwa oknum polisi itu membunuh, tapi kok dimaafkan, ya kan? Tapi tanda-tandanya memang sudah jelas dari awal. Hukumannya, tuduhannya tinggi, 6 tahun tapi tidak pernah ditahan. Nah ini memang tanda-tandanya itu nggak akan dihukum itu. Tapi biasanya kalau kasus, kita lihat dulu kasus kerusuhan 2122 Mei, semuanya harus ditahan dan dihukum sesuai dengan yang sudah dijalanin. Jadi tanda-tandanya sudah ada, kelihatan sebetulnya ini, ya kan? Termasuk Bang Edi pun kayaknya tanda-tandanya juga akan disesuaikan dengan hukumannya nanti. Sudah kelihatan gitu. Kita yang orang nggak ngerti hukum bahasanya ini aja sudah melihat begitu.
Ini Bang Munarman apalagi dituduhnya sampai 8 tahun. Insya Allah kami umat di bawah ini sebetulnya menunggu komando ini. Harus seperti apa yang kita lakukan gitu. Namun tentunya kita harus jaga persatuan, itu nomor 1. Jangan pernah mau diadu domba ini. Khawatirnya mengadu domba inilah penegak hukum yang tidak adil ini jadinya. Kita ingin negeri ini makmur, ya kan, tenang. Tapi setiap waktu muncul kasus, ternyata orang-orang aktivis dan para ulama yang seperti itu kan. Sedangkan kalau penista-penista agama yang lain dibiarkan. Nah, inilah terus diadakan seperti itu. Nah, makanya kita berharap kepada umat ya, terutama umat Islam, tetap jaga persatuan, ikuti ulama. Ulama yang benar. Ya, jangan sampai terpengaruh, terprovokasi oleh orang-orang yang memang ingin menghancurkan negeri ini, yaitu dengan tidak menegakkan keadilan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan, ya kan, menurunkan azab bagi orang-orang yang dolim. Amin. Terus menurunkan hidayah bagi orang-orang yang mau bertobat. Untuk itu kami berharap sekali lagi siapapun orangnya yang memegang ataupun mengurusi hukuman untuk Bang Edi dan Bang Munarman ini mempunyai hati nurani, mempunyai jiwa. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada dirinya atau keluarganya? Kami hanya bisa mengetuk seperti itu. Karena kalau kalian ternyata lalai terhadap apa yang kita sampaikan ini, pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti kalian semuanya akan harus mempertanggungjawabkan. Semuanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya sangat pedih manakala kedoliman ini tidak dihentikan. Terima kasih, saya kira dari kami, mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan sekali lagi jaga ukhuwah, terus ikuti perintah ulama yang benar, jangan sampai kita terprovokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ferry yang telah memberikan tanggapannya terhadap kasus-kasus yang menimpa aktivis dan yang kemudian yang menimpa juga ulama, yang memang sebagian besar ketika itu ditujukan kepada aktivis dan ulama langsung kemudian diproses. Tapi kalau kasus-kasusnya ini berkaitan dengan pendukung penguasa, lambat sekali. Tadi seperti dicontohkan soal kasus gonggongan anjing, kemudian diibaratkan dengan berisiknya azan sampai dengan sekarang juga belum diproses, padahal itu sudah di mana-mana viral. Nah, untuk berikutnya kita akan minta tanggapan dari ulama kita, Kiai Mikdad Ali Aska, terhadap penegakan hukum yang sekarang dan penjelasan dalam Islam itu seperti apa dan yang berkaitan dengan itu. Kepada Ustadz Mikdad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa ahibai rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan berkaitan dua kasus berkaitan dengan Bang Haji Munarman, Bang Edi Mulyadi, dan tentu mereview kasus-kasus yang sampai hari ini, terutama yang menimpa
tokoh umat Islam, menimpa ulama, menimpa habaib, sampai hari ini tidak pernah ada ujung, tidak ketemu ujung dan tidak ketemu pangkalnya. Terus bergelinding bagaikan bola api. Saya khawatir jangan-jangan para penegak hukum di negeri ini terinspirasi oleh syair Arab. Ada syair klasik yang biasa ini diajarkan di fakultas-fakultas sastra, fakultas adab di universitas Islam. Syairnya berbunyi wa man lam yadud an haudihi bisilahihi yuhdam. Barang siapa yang tidak membela an haudihi terhadap lembahnya bisilahihi dengan pedangnya yuhaddam, maka dia akan dirusak. Jadi menurut syair ini, siapa yang mempunyai lembah kemudian dia tidak mau membela kepada lembahnya, maka akan dirusak oleh orang lain atau akan dirusak oleh binatang. Dan di terakhir dari syair ini disebutkan man lam yazlimin nas yuzlam. Barang siapa yang tidak mau berbuat zalim kepada manusia, maka dia akan terdolimi. Kita khawatir penegak hukum di negeri ini kemudian terus melakukan kezaliman demi kezaliman dalam rangka untuk dia tidak terdolimi. Tapi dia tidak sadar bahwasanya dia nanti akan dizalimi Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Allahu Akbar. Itu yang pertama para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan beberapa kasus yang mencuat pada pekan-pekan ini. Kemudian ada satu hadis yang direwatkan oleh Al-Jamaah, la yanqudhanna ural Islam urwatan unwatan. Maka sesungguhnya benar-benar Islam ini akan lepas, ikatan Islam ini akan lepas urwatan, seikat demi seikat. Fakullama inqadat urwatun, maka ketika lepas satu ikatan, tasabbatan nasu billati taliha, maka manusia akan mengikatkan diri mereka pada ikatan berikutnya. Wa awwaluha al-hukmu, maka ikatan pertama yang akan lepas itu hukum. Wa akhiruha as-shalah, dan ikatan yang paling akhir itu yang akan lepas adalah sholat. Kalau hukum tadi dikatakan hukum sudah mati, hukum sudah ya tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka benar saja adanya ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peradilan yang ada di negeri ini. Jadi satu ikat lepas, ini hukum sudah mulai lepas. Ya, hukum sudah mulai lepas. Sehingga kita harus memeriksa beberapa konteks nas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ada apa dengan fitnah akhir zaman ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hadis ini dikenal dengan hadis Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman adalah seorang sahabat yang sangat cerdas yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat lain. Sehingga hadis ini sangat terkenal. Kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair. Biasanya manusia atau sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang kebaikan. Ya, ini lebih-lebih para jamaah ini akan kita menghadapi bulan Ramadan. Gimana ya Rasulullah pahalanya ini. Itu biasa. Wa kuntu as'alu anisyar, tetapi saya, kata Hudzaifah bin Yaman, bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Mukhafatan ayyudrikani, saya khawatir saya akan menemui zaman yang buruk itu. Fakultu ya Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman kemudian mengatakan, ya Rasulullah,
Inna kunna fi jahilatin wa syarr. Faja'ana Allah bihadzal khair. Dulu kami ya Rasulullah SAW hidup dalam kejahilan dan keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami ini Islam. Khair, al-khair itu maknanya adalah al-Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada keburukan? Qala, dijawab oleh Rasulullah, na'am, akan ada. Jadi buruk, masa jahiliyah, kemudian datang Islam, baik. Kemudian setelah Islam datang, akan datang keburukan lagi. Dijawab oleh Rasulullah, na'am. Wa hal ba'da dzalika syarr min khair. Apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Qala na'am. Wa fihi dhukhnun. Tetapi pada kebaikan kedua itu akan ada kabut. Qultu wa ma dhukhnuhu? Apa kabutnya? Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Banyak satu kaum yang mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Mengambilnya dari macam-macam ideologi. Wa fi ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu tahu itu, ya. Wa tunkiru, dan kamu mengingkari. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr. Apakah setelah kebaikan kedua ini akan ada keburukan? Mungkin ini era kita. Ya, era kita sekarang ini. Qala na'am. Ya, akan ada keburukan sebelum munculnya khilafah. Di mana kata Rasulullah, du'atun ala abwabi jahannam. Banyak para dai-dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaihim fadafu fiyya. Barang siapa yang menyambutnya seruan-seruan mereka, maka akan dilempar ke dalamnya. Qultu, ya Rasulullah, sifhum lana. Siapa? Tolong berikan kriteria kepada kami, kata Hudzaifah bin Yaman. Siapa saja dai-dai yang mengajak ke pintu neraka itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina. Mereka dari bangsa manusia, sama kulitnya dengan kita, bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin. Apalagi jin buang anak, enggak ada urusannya. Ini manusia juga yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahanam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan bahasa-bahasa kami. Menurut banyak syarah hadis, wa yatakallamuna bi alsinatina itu maksudnya mereka hafal mungkin Al-Qur'an 30 juz. Mungkin banyak hafal Al-Qur'an. Ya. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman, qultu fama ta'muruni an in adrakani dzalik? Apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai baginda Rasulullah? Kalau andai kata saya, Hudzaifah bin Yaman ini menemui zaman itu. Qala talzim jama'atal muslimin wa imamahum. Ya, konsistenlah dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Qultu fa lam yakun lahum jama'atun wala imamun. Bagaimana kalau mereka umat Islam pada saat itu tidak mempunyai imam dan tidak mempunyai jamaah? Jamaah di situ itu maksudnya negara. Ya. Jadi konteks kalau ada kalimat jamaah dalam hadis itu adalah negara. Qala, dijawab oleh Rasulullah, fa'tazil tilkal firaq kulluha walau anta adza bi asli sajar. Kalau tidak ada imam di situ, juga tidak ada negara yang menerapkan syariat Islam, maka tinggalkan kelompok-kelompok yang lain itu. Walau anta adza bi asli sajar, walaupun kamu harus hidup ketika meninggalkan suasana, kondisi, peristiwa, tidak ada imam dan tidak ada jamaah itu, kalian hanya makan dengan akar-akar pohon. Hatta tudrikal maut wa anta la dzalik. Dan engkau akan mati dalam keadaan yang demikian. Jadi kalau kita merefleksi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu kondisi.
Satu kondisi yang ada di tengah-tengah kita di mana kezaliman seakan merajalela, di mana kemudian orang disudutkan, orang dituduh tanpa ada bukti. Ini menandakan bahwasannya memang ini sudah ending dan akan munculnya khilafah. Kenapa saya katakan demikian? Ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dalam kitab hadisnya yaitu Al-Musnad. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW itu bersabda, takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Akan ada, kata Rasulullah SAW, masa kenabian, Masya Allah antakun. Kalau Allah menghendaki masa kenabian itu akan terus ada. Thumma yarfa'a idza syaa yarfa'aha. Kemudian masa kenabian itu akan diangkat ketika Allah juga menghendaki diangkat. Dalam hadis yang lain, nabi yang terakhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu kata Rasulullah, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Kemudian akan ada satu bentuk, satu sistem yang sekarang lagi dinyinyirin ya oleh orang-orang yang tidak suka syariat Islam, namanya khilafah. Namanya ad-daulah Islamiyah. Kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah." Akan muncul satu bentuk pemerintahan yang bernama khilafah yang bersumber kepada kenabian. Fatakunu masyaallah antakun tsumma yarfa'aha idza syaa ayyarfa'aha. Masa kehilafan itu akan ada ketika Allah menghendaki ada, dan masa kehilafan itu akan diangkat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki untuk diangkat. Berarti masa nubuah, masa khilafah ya sudah dua. Kemudian tsumma takunu mulkan 'adhan. Setelah itu akan ada pemimpin yang menggigit. Dalam banyak syarah hadis itu dimulai ketika terjadi Isya'ut Tadbiq. Sampai munculnya ideologi-ideologi baru. Isya'ut Tadbiq itu dimulai kapan? Isya'ut Tadbiq itu dimulai ketika umat Islam berselisih tentang imam mereka. Di mana sistem Islam masih diterapkan, tapi banyak penyimpangan-penyimpangan di dalam hukum Islam. Namanya mulkan adhan, penguasa-penguasa yang menggigit. Fayakunu masyaallah ayyakun tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Maka akan ada masa itu ketika Allah menghendaki ada, dan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masa itu ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini kita alami para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Summa takunu mulkan jabbariyatan. Setelah munculnya masa nubuah, masa khilafah, masa mulkan adhan, akan ada zaman yang keempat, yaitu mulkan jabbariyatan, penguasa yang diktator. Takbir. Allahu Akbar. Naudzubillah summa naudzubillah. Apakah kita ini hidup dalam masa itu? Sepertinya iya para jamaah. Yang dinamakan mulkan jabbariyatan, penguasa yang lalim, penguasa yang zalim, penguasa yang diktator. Idza syaa yarfa'ha. Itu akan ada ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada, kemudian idza syaa yarfa'ha, tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa. Dan Allah akan mengangkat ketika Allah menghendaki itu untuk diangkat. Yang terakhir pada zaman yang kelima, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Akan ada masa yang terakhir, yaitu masa khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi sebetulnya percuma saja Bang Munarman tadi dituduh-tuduhkan karena dia ideologinya khilafah. Khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu ajaran Islam. Ideologinya apa? Islam. Kadang bikin istilah juga nggak becus ya. Masa khilafah ideologi? Dari mana? Ideologi itu hanya ada tiga. Ada sosialisme, kapitalisme, Islam.
Islam sebetulnya nggak layak disebut ideologi karena itu bukan pikiran manusia, tapi itu adalah dari Allah. Tapi apalah istilahnya? Ya. Islam itu sebagai ideologi dan salah satu ajarannya adalah khilafah dan jihad. Ya, khilafah dan jihad. Apa salahnya kemudian orang bicara khilafah? Apa salahnya orang bicara jihad? Itu bagian yang sudah khatam dibahas oleh ulama. Sudah selesai sebetulnya. Kenapa kemudian sekarang di framing, sekarang dikriminalisasi orang bicara khilafah? Apa hubungannya? Dan subhanallah para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga yang ikut memframing tentang adanya khilafah ini bukan hanya orang-orang bodoh, ya, rezim-rezim yang tidak paham kepada syariah, tetapi didukung oleh ulama-ulama. Ya, ulama-ulama yang memang menurut bahasa Ustadz Ahmad tadi ya hanya mencari sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Ada seorang buya, ada seorang doktor yang mengatakan bahwasannya di tafsir Mu'tabar itu tidak dijelaskan khilafah. Saya tadi buka-buka, coba sebelum saya berangkat ke sini saya coba buka-buka tafsir Al-Quranul Azim. Muallifnya adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Abil Fida Ismail bin Katsir. Pada Shahifah 163, di mana di tafsir ini ditahqiq oleh Ibnu Amru, ya, biar saya tidak dianggap kurang referensi, saya buka betul dan saya siap mempertanggungjawabkan bahwasanya saya memang buka. Tolong para jamaah yang memang punya Tafsirul Quranul Azim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, buka halaman 163 yang ditahqiq oleh Ibnu Amruh Nasir bin Ahmad bin Najjar Ad-Dumyati. Jadi istilah khilafah kata Pak Doktor tadi tidak ada, ya, yang kemudian itu berkenaan dengan sistem negara dan politik. Dia kurang piknik kali ya, nggak baca kitabnya. Padahal sangat jelas, ini saya bacakan. Ketika menafsiri inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, Imam Ibnu Katsir itu menulis di halaman 163. Waqad istadalla al-Qurtubi wa ghairuhu bihadhil ayah, dan sungguh telah berdalil Imam Qurtubi dan lainnya bihadhil ayah, maksudnya dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, ala wujubi nasbul khalifah, wajibnya mengangkat seorang khalifah. Lah kalau tidak wajib gimana? Dalam rangka apa? Liyafsila bainan nas fima ikhtalafu fihi. Dalam rangka untuk bagaimana menjaga, bagaimana memisahkan, bagaimana menyelesaikan ikhtilafu fihi, apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Kenapa sih kemudian kasus Bang Munarman ini nggak kelar-kelar? Kasus Edi Mulyadi nggak kelar-kelar. Kasus Habib Rizik ini juga nggak kelar-kelar. Karena tidak ada wasit. Ya, karena tidak ada wasit. Tidak ada lihat sila bainan nas fi ma ikhtalafu fihi. Bagaimana kemudian dia menyelesaikan perkara-perkara yang diperselisihkan. Wa yaqta'a tanazu'uhum, dan memutuskan perselisihan-perselisihan mereka. Yansira limadlumihim min dhalimihim, dan menolong orang yang terdolimi dari orang yang mendolimi. Itu fungsinya khalifah. Wa yaqsimul hudud, dan bagaimana kemudian menegakkan hudud, uzawiru ala ta'atil fawahish ila ghairi dzalik, dan bagaimana kemudian menjaga supaya kemaksiatan itu tidak berulang-ulang. Minal umuril ahimma allati la tumkinu iqamatuha illa bil imam. Yang itu semuanya tidak akan mungkin terselesaikan kecuali ada imam. Istilahnya macam-macam. Ada imamul a'zam, ada imam, ada khalifah, ada ra'isyud daulah. Ya.
Macam-macam istilahnya. Tapi intinya mengerucut pada satu, yaitu kepemimpinan di dalam Islam. Kemudian Imam Ibnu Katsir kemudian mengutip, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan kewajiban yang lain, maka kewajiban yang lain itu menjadi wajib. Imam Syafi'i pada zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, karena kaidah ini yang memunculkan, kaidah usul ini yang munculkan Imam Syafi'i. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Imam Syafi'i gampang cara ininya. Jadi yang dinamakan wudu, kalau membasuh tangan itu sampai sikut. Sikut ini mana ini? Maka ini tidak dianggap terbasuh kalau tidak melewati sedikit. Maka melewati sedikit ini menjadi wajib kata Imam Syafi'i. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak mungkin kemudian akan permasalahan-permasalahan bangsa, permasalahan-permasalahan kaum muslimin akan diselesaikan tanpa adanya khilafah. Maka kenapa kemudian mereka nyinyir? Ya karena nanti kalau khilafah tegak para jamaah, mereka tidak akan mendapat untung. Para zalimin itu tidak akan pernah mendapat untung. Karena dia sangat menikmati kondisi yang ada. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ini adalah mulkan jabariatan. Penguasa-penguasa yang diktator. Mereka menikmati banget dengan kezalimannya. Ya. Yang kedua masalah jihad. Jihad kemudian dibilang jihad, jahid, apalagi itu. Ya Allah subhanahu. Kok seperti itu ya? Jihad itu pada zaman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jihad itu ada dua. Ada jihad ofensif, ada jihad defensif. Ada jihad karena kita mempertahankan diri, ada jihad memang karena ingin dakwah. Salah satu metode dalam Islam, kata Rasulullah SAW yang terakhir ini, bahwasanya serulah Islam kepada satu kaum yang belum mengenal ilah, yang belum mengenal Allah. Kalau mereka terima, ya terimalah mereka sebagai saudaramu. Kalau mereka tidak mau terima, tawarkan yang kedua. Apa itu? Yaitu bayar jizyah. Kalau mereka juga tidak mau bayar jizyah, kemudian perangilah mereka, jihad. Ya. Jihad itu apa? Badlul wus'i. Ya. Bagaimana mengerahkan segenap kemampuan untuk dalam rangka tadi, apakah jihadnya ofensif, apa jihadnya defensif. Apa hubungannya jihad dengan teroris? Nggak ada. Teroris itu sudah kedaluarsa. Ya, kata Bang Aziz tadi. Kenapa nggak cari jualan yang lain? Itu sudah kadaluarsa. Teroris, radikul. Nggak jelas itu. Jihad itu sangat berbeda dengan terorisme. Maka kalau kemudian ceramah Bang Munarman itu dikait-kaitkan dengan terorisme, itu secara logika tidak nyambung. Dari mana nyambungnya? Teroris itu bukan ajaran Islam, yang dalam Islam, dalam fikih Islam namanya irhab, nakut-nakutin itu tidak boleh, haram. Sementara jihad itu bagian dari ajaran Islam. Ya. Khilafah, yang kepala negaranya namanya khalifah, itu bagian dari Islam. Dan seluruh ulama muktabar mengatakan bahwasanya ini inti dari ajaran Islam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi mohon ya para penguasa di dunia, khususnya di negeri ini, sebetulnya layar Anda ini akan segera tertutup. Permainan Anda ini akan segera tertutup. Ya, akan muncul berikutnya adalah fajar khilafah. Yang ketika fajar khilafah akan nanti diberikan oleh para khalifah-khalifah kaum muslimin, Anda akan diperangi kalau memang Anda tidak mau bergabung dengan negara baru itu, atau Anda mau jadi bagian dari warga khilafah. Ini sebuah kemestian, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa kemudian ditawar-tawar. Sekali lagi, pesan saya, layar Anda akan segera tertutup.
Karena ini hadis, ya, ini hadis Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu tidak ngomong berdasarkan hawa nafsunya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah mengatakan summa takunu hilafatan ala minhajin nubuwah, itu pasti. Dan dalam redaksi yang lain para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa sakata. Kemudian Rasulullah diam, tidak ada masa setelah itu. Ya, akan munculnya kemudian keemasan dunia, masa keemasan di dunia yang dipimpin oleh khilafah. Kemudian akan muncul Dajjal, muncul Nabi Isa yang kemudian itu perkara lain nanti. Tapi intinya dunia ini tidak akan kiamat sebelum kehilafan ini timbul dan muncul di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa sekalian di Mimbar Tube, di Salwa Media Channel, dan di AK Channel, dan di YouTube yang lain yang menyaksikan acara pada malam hari ini. Tadi pemaparannya sudah sangat jelas bagaimana pandangan Islam terhadap terorisasi dan khususnya terhadap ajaran Islam yang soal khilafah tadi yang kemudian itu ditimpakan kepada Bang Munarman, padahal itu sesungguhnya adalah ajaran Islam, bukan bentuk terorisasi. Nah, untuk sebagai penutup kita minta sebagai penutup pembacaan press conference oleh Bang Ahmad Khozinuddin selaku Ketua KPAU untuk membacakan press conference-nya, dan kemudian setelah itu kita akan tutup. Kita berdiri aja ya. Ya, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tentang bebaskan Bang Edi Mulyadi dan Bang Haji Munarman, pejuang dan pembela umat, martir gerakan dakwah Islam. Kritikan Bang Edi Mulyadi soal proyek IKN semakin terbukti. Selain mundurnya SoftBank sebagai investor proyek, sejumlah suku asli Kalimantan juga khawatir masa depan tanah adat mereka yang terdampak proyek IKN. Sementara itu, tuntutan 8 tahun penjara terhadap Bang Haji Munarman dan pengaitan ajaran Islam khilafah dengan sejumlah peristiwa terorisme menjadi konfirmasi isu terorisme hanyalah proyek yang dipaksakan. Setelah jaksa gagal membuktikan unsur-unsur pidana dalam persidangan, jaksa masih tak memiliki malu untuk tetap menuntut Bang Haji Munarman, bahkan dengan tuntutan yang lucu dan sangat menggelikan, yakni pidana 8 tahun penjara. Berkenaan dengan hal itu, kami Koalisi Advokat dan Persaudaraan Umat Islam KPAU menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, mundurnya SoftBank dan belum adanya kejelasan skema pembiayaan proyek IKN, hingga kelilingnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencari investor IKN, mengkonfirmasi bahwa proyek pindah ibu kota tidak dipersiapkan dengan baik dan dikhawatirkan akan mangkrak dan berdampak pada penggunaan APBN yang akan membebani rakyat. Kondisi ini juga mengkonfirmasi kritik KPAU dalam penyampaian pernyataan pada tanggal 17 Januari 2021 yang lalu, di mana proyek IKN sebenarnya tidak ada urgensinya, membebani APBN yang berkonsekuensi membebani rakyat, merusak lingkungan dan ancaman bencana alam, menimbulkan konflik agraria, mengancam kedaulatan negara, dan hanya akan menguntungkan oligarki. Kedua, beredarnya kabar seorang warga Kalimantan bernama Yati Dahlia dari suku Balik Pasar, warga asli Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang kecewa ketika melihat lahan rumahnya tiba-tiba dipasangi patok untuk pembangunan proyek ibu kota negara IKN Nusantara, mengkonfirmasi bahwa kritikan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi pada proyek IKN bukan karena motif dan tujuan untuk merendahkan warga Kalimantan melalui ungkapan tempat jin buang anak, melainkan justru menunjukkan Bang Edi Mulyadi peduli dan khawatir akan masa depan warga Kalimantan, khususnya yang tinggal di sekitar area lokasi IKN. Sementara itu, kritikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengatakan IKN Nusantara tidak boleh hanya mengandalkan aparatur sipil negara dan meyakini kota itu akan sepi jika hanya bergantung pada populasi abdi negara, sejatinya juga mengkonfirmasi kritikan Bang Edi Mulyadi tentang lokasi IKN yang sepi seperti tempat jin buang anak. Karena itu dapat diyakini
Kriminalisasi terhadap Bang Edi Mulyadi bukan karena ujaran tempat jin buang anak, melainkan karena adanya kepentingan oligarki yang terusik, khawatir proyek IKN gagal dan merusak mimpi mereka atas keuntungan berlipat dari proyek IKN. Ketiga, adapun terkait tuntutan 8 tahun penjara terhadap Bang Haji Munarman karena dianggap telah memenuhi unsur pidana pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme adalah tuntutan yang tidak didasarkan fakta persidangan, tuntutan ngarang berdasarkan kausalitas imajiner yang menghubung-hubungkan Bang Haji Munarman dengan sejumlah peristiwa terorisme. Bang Haji Munarman adalah seorang advokat, aktivis Islam, mengerti hukum, dan hanya menjalankan aktivitas kemerdekaan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Kajian yang disampaikan oleh Bang Haji Munarman, baik di kota Medan maupun Makassar, adalah aktivitas konstitusional dalam rangka menjalankan hak kemerdekaan berpendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, tindakan lancang saudara jaksa penuntut umum dalam perkara Bang Haji Munarman yang menjadikan ceramah atau kajian Bang Haji Munarman tentang kisos, baiat, daulah, hingga jihad dan khilafah sebagai pintu keterkaitan dengan sejumlah peristiwa terorisme adalah tindakan jahat dan jelas-jelas termasuk dan terkategori mengkriminalisasi ajaran Islam. Padahal Majelis Ulama Indonesia dalam forum istimewa Komisi Fatwa MUI ke-7 pada 11 November 2021 yang lalu tegas menyatakan jihad dan khilafah adalah ajaran Islam dan merekomendasikan agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Tindakan mengaitkan khisos, baiat, daulah hingga jihad dan khilafah dengan sejumlah peristiwa terorisme yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap Bang Haji Munarman telah melecehkan ajaran Islam dan mengabaikan rekomendasi MUI. Karena itu, hakim wajib mengoreksinya dengan memberikan putusan bebas atau setidak-tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan. Kelima, Bang Edi Mulyadi dan Bang Haji Munarman adalah pejuang dan pembela umat, martir gerakan dakwah Islam. Karena itu, kami menghimbau kepada segenap ulama, advokat, akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat, politisi, pemuda dan mahasiswa, dan kepada segenap umat Islam seluruhnya agar memberikan pembelaan dan dukungan kepada Bang Edi Mulyadi dan Bang Haji Munarman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta, 23 Maret 2022, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan pernyataan tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal ibadah memberat kita di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kepada Bang Edi Mulyadi dan Bang Munarman yang saat ini sedang dikriminalisasi, ditabahkan hatinya, dikuatkan imannya, dan ini menjadi pemberat kelak amal baiknya di yaumil akhir. Amin. Takbir! 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 Sekian dari kami, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Saya Arif Nugroho selaku pembawa acara. Apabila banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.